Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Untuk membantu channel ini berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, subscribe dulu ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai dari pelajaran IPA ya. Tahukah kamu apa yang membuat udara di sekitar kita menjadi segar? Ya, benar sekali, tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap manusia. Kita sebaiknya mengkonsumsi sayur, buah, dan menghirup udara segar supaya sehat. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen ya. Ayo kita mengenali fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dari akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada juga akar yang berada di permukaan tanah, seperti pada tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove itu adalah tumbuhan bakau yang biasa hidup di tepi pantai ya. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, menyerap air dan zat hara, alat reparasi atau pernafasan pada tumbuhan, dan sebagian tumbuhan menggunakan akar ini untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan yang berumbi-umbihan. Bagian yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Batang ini mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, seperti daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian, batang juga berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada sebagian tumbuhan, seperti tumbuhan tebu ataupun sagu. Batang juga berfungsi untuk alat reparasi pada tumbuhan. Jadi untuk pernafasan pada tumbuhan, tepatnya di lentisel ya. Bagian yang ketiga adalah daun. Di antara berbagai bagian tumbuhan, daun adalah yang paling penting. Daun biasanya berwarna hijau karena di dalam daun mengandung klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, alat pernafasan pada tumbuhan yang disebut dengan stomata. Kemudian pada beberapa tumbuhan, daun ini juga digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Kemudian daun juga berfungsi untuk tempat transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian yang terindah dari tumbuhan. Bentuk dan warna bunga itu beraneka ragam. Selain itu, bunga juga berbau harum. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi, pada bunga itu terdapat 2 alat perkembangbiakan ya. Alat perkembangbiakan sebagai alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Perhatikan gambarnya ya, benang sari dan putik. Pada gambar adalah contoh bunga sepatu.
Kemudian bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan yang digunakan biji untuk berkecambah. Buah terdiri dari kulit buah, tangkai buah, dan daging buah. Nah, di dalam buah tersebut biasanya juga terdapat biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dari benang sari dan sel telur dari putik. Biji bila ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga ketersediaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang buka buku tema kalian halaman 21 dan 22 ya. Kalian bisa membaca teks yang ada di buku tema 3 halaman 21 dan 22. Kita baca sama-sama ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari teks tadi? Dari teks tadi kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya, salah satu kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar kita adalah rajin merawat dan menyiramnya setiap hari. Selain itu, kita juga perlu memberi pupuk secara teratur. Tumbuhan menghasilkan bunga. Bunga dapat digunakan untuk menghiasi rumah agar rumah terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa bunga jika menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Nah, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita memiliki kewajiban terhadap tumbuhan. Kita wajib merawat tumbuhan dengan baik dan menjaga kelestariannya. Kita bisa menanam tumbuhan di sekitar rumah. Lalu kita siram tumbuhan tersebut secara teratur dan kita beri pupuk. Tumbuhan yang terawat akan tumbuh subur sehingga kelestariannya terus terjaga. Setelah memperoleh kewajiban, kita bisa memperoleh hak dari tumbuhan yang subur tadi. Tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, udara yang segar, dan juga kita bisa memanfaatkan tumbuhan tersebut sebagai bahan makanan. Ingat ya, kita wajib menyiram tanaman dan menanam tumbuhan agar terjaga kelestariannya. Hindari tindakan merusak tumbuhan ya. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang tumbuhan di sekitar kita, salah satunya melalui wawancara. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu wawancara ya. Nah, sekarang apa saja sih yang disiapkan ketika kita akan melakukan wawancara? Saat wawancara, kita menyiapkan daftar pertanyaan tentang segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Seperti apa sih kriteria pertanyaan wawancara yang baik itu? Kriteria pertanyaan yang baik dalam sebuah wawancara diantaranya harus sesuai topik. Selain itu, pertanyaan itu harus berupa kalimat terbuka. Dan juga kita dari pertanyaan itu bisa menggali informasi lebih banyak tentang apa yang akan kita ketahui.
Dan dalam pertanyaan itu biasanya diawali dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan kita juga harus fokus dan tepat sasaran ya. Selain itu, kita juga harus menggunakan bahasa yang benar ketika bertanya. Dan satu lagi, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Itu semua adalah kriteria pertanyaan yang baik dalam sebuah wawancara. Sekarang kita coba mengelompokkan pertanyaan yang pernah kita buat saat mempelajari proses pertumbuhan padi ya. Seperti apakah kriteria pertanyaan yang baik itu? Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang sesuai kriteria tentang pembelajaran yang telah lalu, yaitu proses pertumbuhan padi. Ada beberapa contoh di sini ya. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, apa yang dihasilkan dari tanaman padi? Kemudian, mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? Apakah banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok? Siapa yang menanam padi? Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Di mana tanaman padi tumbuh subur? Bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? Berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Apa saja bagian-bagian dari tanaman padi? Apa fungsi dari setiap bagian tanaman padi? Bagaimana tanaman padi mendapatkan makanan? Dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyusun sendiri pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, kalau tadi adalah kriteria dari pertanyaan yang baik, sekarang seperti apa sih contoh pertanyaan yang tidak sesuai kriteria? Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kurang baik. Misalnya, siapa yang membeli hasil panen? Mengapa rumput di sekitar tanaman padi tumbuh subur? Kapan petani mengirimkan beras kepada penjual? Di mana petani membeli pupuk? Bagaimana proses pengiriman beras dari petani ke penjual? Berapa banyak beras yang dihasilkan satu kali panen? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak fokus. Kita kan mau mencari tahu bagaimana proses pertumbuhan padi, tapi ini pertanyaan malah melebar kemana-mana. Jadi ini tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan topik. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Pada pembelajaran ini ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama adalah tugas IPA, yaitu kalian membuat herbarium bagian-bagian tumbuhan. Yang dimaksud herbarium di sini adalah kalian mencari tumbuhan, baik itu tumbuhan yang sudah dikeringkan ataupun tumbuhan yang masih basah, kemudian kalian tempelkan pada sebuah kertas. Kalian beri judul bagian-bagian tumbuhan dan nama tumbuhan yang kamu dapatkan tadi. Kemudian kalian tempelkan tumbuhan tadi pada kertas tadi ya. Bisa menggunakan double tip atau bisa menggunakan lem. Mana yang bisa rekat dengan kertas tadi. Kemudian setelah direkatkan, kalian tuliskan bagian mana yang merupakan bunga, batang, kemudian daun, ataupun kalau misalkan kamu mendapatkan ada sama akarnya, bagian mana akarnya. Jadi semakin lengkap berarti semakin bagus ya. Seperti ini contoh dari herbarium. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas bahasa Indonesia. Di sini kalian membuat 10 daftar pertanyaan untuk wawancara. Wawancara tentang proses pembudidayaan tanaman tomat. Kalau di contoh tadi adalah proses proses pertumbuhan dari padi ya. Kalau sekarang pembudidayaan dari tanaman tomat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.